بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Alhamdulillah, Allah azza wa jalla masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, bermacam karunia yang Allah azza wa jalla berikan kepada kita semua. Kita sebagai hamba Allah azza wa jalla untuk mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki pertemuan yang keempat dari pembelajaran kitab Dursul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Nah, jadi sebagaimana yang disampaikan di informasi grup, materi yang dibahas pada pertemuan keempat itu dari halaman 15 sampai pada halaman 21. Sampai pada halaman 21. Nah, untuk dari halaman 15 sampai di halaman 20 itu adalah latihan-latihan. Yang dimana latihan-latihan ini semua dari pembelajaran di halaman-halaman sebelumnya. Pada pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Ya, kemarin malam. Ya, pertemuan ketiga. Nah, bentuk latihan-latihan ini tujuannya untuk mengingatkan kita dari materi-materi yang telah kita pelajari agar materi yang kita dapatkan tidak terlupakan atau tidak kita bingung lagi, ya. Dan di sini untuk menguji pemahaman kita. Di sini saya tidak membahas latihan-latihannya, ya, karena video ini adalah bentuk rekaman ulang dari pembelajaran setiap pertemuannya. Ya, video ini dibuat hanya untuk membahas materi-materi yang penting-penting saja. Adapun latihan-latihannya ini telah dijawab atau dikerjakan ketika pembelajaran berlangsung, baik di offline maupun online. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Nah saja kita masuk ke halaman 19 ke materinya. Nah, di sini kita dipaparkan oleh sebuah kalimat yang bertuliskan al-hurufu al-qamariyatu wal hurufu asy-syamsiyatu. Al-hurufu al-qamariyatu wal hurufu asy-syamsiyatu. Nah, jadi sini adalah huruf-huruf al-qamariyah dan juga huruf-huruf asy-syamsiyah. Dalam abjad Arab itu terdiri 28 huruf. Dalam abjad Arab terdiri dari 28 huruf. Yang dimana dari 28 huruf ini itu terbagi-bagi. Ada yang masuk ke al-huruf al-qamariyah, ada yang masuk ke al-hurufu asy-syamsiyah. Jadi saya ulangi, huruf abjad Arab itu ada 28. Yang dimana masing-masing ini terbagi, ada yang masuk ke al-hurufu al-qamariyah,
dan ada yang masuk ke al-hurufu asy-syamsiyah. Nah, jadi kita akan lihat yang mana saja huruf-huruf yang masuk di al-qamariyah dan al-hurufu asy-syamsiyah. Kita hapus ini. Jadi kita lihat dulu fokus pada al-hurufu al-qamariyah. Apa saja yang masuk dari huruf al-qamariyah. Nah, di sini dia ada sekitar 14 huruf. Ada sekitar 14 huruf dari al-hurufu al-qamariyah. Huruf yang pertama adalah hamzah. Ya, huruf pertama adalah hamzah. Ya, di sini dikasih contoh sebuah kata al-abu. Al-abu artinya ayah atau bapak. Kemudian huruf yang kedua ada huruf ba, yaitu contoh dari katanya adalah al-babu, yang artinya pintu. Kemudian huruf yang ketiga adalah huruf jim. Diberikan contoh sebuah kata yaitu al-jannatu. Al-jannatu itu artinya surga atau taman. Kemudian huruf yang keempat diberikan sebuah contoh, katanya adalah al-himaru. Itu dengan kata al-himaru yang berartikan keledai. Kemudian huruf yang kelima itu dengan huruf kha. Contoh dari huruf kha adalah al-khubzu, artinya roti. Kemudian huruf yang keenam adalah huruf ain. Dengan contoh al-ainu. Dengan contoh al-ainu. Kemudian huruf berikutnya, huruf yang ketujuh, yaitu huruf gha. Huruf gha. Dengan contoh sebuah kata al-ghoda'u. Dengan contoh kata al-ghoda'u. Kemudian huruf yang kedelapan adalah huruf fa. Huruf fa. Dengan contoh al-famu. Al-famu. Jadi al-ainu artinya mata. Al-ainu artinya mata. Kemudian al-ghoda'u artinya makan siang. Al-ghoda'u artinya makan siang. Kemudian al-famu artinya mulut. Ya, al-famu artinya mulut. Kemudian huruf yang ke-9 adalah huruf qaf. Huruf qaf dengan contoh sebuah kata yaitu al-qamaru yang artinya bulan. Kemudian huruf yang ke-10 adalah huruf kaf dengan contoh sebuah kata al-kalbu. Al-kalbu yang berartikan anjing. Ya, seekor anjing. Kemudian huruf yang ke-11 adalah huruf mim dengan contoh sebuah kata al-ma'u yang berartikan air. Kemudian huruf yang ke-12 adalah huruf waw dengan contoh sebuah kata al-waladu. Al-waladu yang berartikan anak kecil laki-laki. Anak kecil laki-laki. Kemudian huruf yang ke-13 adalah huruf ha. Huruf ha dengan contoh sebuah kata al-hawa'u. Al-hawa'u yang berartikan udara. Yang berartikan udara. Kemudian huruf yang ke-14, huruf yang terakhir dari al-hurufu al-qamariyah adalah huruf ya. Dengan contoh sebuah kata al-yadu yang berartikan tangan. Inilah semua bagian-bagian dari al-hurufu al-qamariyah yang tadi dari 14 huruf. Sekarang kita beralih kepada al-hurufu asy-syamsiyah dan dia juga sama terbagi 14 huruf. Jadi masing-masing terbagi dua. Di al-huruf al-qamariyah 14 huruf. Kemudian juga al-huruf asy-syamsiyah juga 14 huruf. Berarti di total huruf abjad Arab ada 28 huruf. Mari kita lihat ayat ikhwa wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Huruf-huruf yang masuk di asy-syamsiyah. Yang pertama adalah huruf ta. Huruf ta. Dengan contoh sebuah kata at-tajiru.
at-tajiru yang berartikan pedagang. Atau juga bisa kita artikan pengusaha. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf sa. Dengan contoh sebuah kata as-sawbu. As-sawbu yang berartikan pakaian atau baju. Kemudian huruf yang ketiga adalah huruf dal. Dengan contoh sebuah kata ad-diku. Ad-diku yang berartikan ayam jantan. Ayam jantan atau ayam jago. Ya, ayam jago. Kemudian huruf yang keempat adalah huruf zal. Ya, huruf keempat adalah huruf zal. Ya, dengan contoh sebuah kata az-zahab. Ya, az-zahabu yang berartikan emas. Yang berartikan emas. Kemudian huruf yang kelima adalah huruf ro. Huruf ro. Ya, dengan contoh sebuah kata ar-rajulu. Ar-rajulu yang berartikan laki-laki dewasa. Ya, bisa juga dia remaja. Kemudian huruf yang keenam adalah huruf za. Huruf za. Ya. Yang dengan contoh sebuah kata az-zahratu. Az-zahratu yang berartikan bunga. Yang berartikan bunga. Kemudian huruf yang ketujuh adalah huruf sin. Huruf sin. Dengan contoh sebuah kata as-samaku. As-samaku yang berartikan ikan. Yang berartikan ikan. Kemudian huruf yang kedelapan adalah huruf shin. Huruf shin yang dengan contoh sebuah kata asyamsu. Asyamsu yang berartikan matahari. Ya, matahari. Kemudian huruf yang kesembilan adalah huruf shad. Huruf shad dengan contoh sebuah kata as-sadru. As-sadru yang berartikan dada. Ya, yang berartikan dada. Kemudian huruf yang ke-10 adalah huruf dot. Huruf dot. Ya, dengan contoh sebuah kata al-dhaifu. Al-dhaifu yang berartikan tamu. Yang berartikan tamu. Kemudian huruf ke-11 adalah huruf po. Huruf po dengan contoh sebuah kata at-talibu. At-talibu yang berartikan pelajar, santri, siswa, mahasiswa, mahasantri yang semua kembali kepada kelamin laki-laki. Ya, jenis laki-laki. Jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kemudian huruf yang ke-12 adalah huruf dha. Huruf dha dengan contoh sebuah kata al-zahru. Al-zahru yang berartikan punggung. Ya, yang berartikan punggung. Kemudian huruf yang ke-13 adalah huruf lam. Huruf lam dengan contoh sebuah kata al-lahmu. Al-lahmu yang berartikan daging. Dan yang terakhir, huruf ke-14 adalah huruf nun. Dengan contoh sebuah kata an-najmu. An-najmu yang berartikan bintang. Ayol ikhwa wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu wa rahimakumullahu azza wajal. Nah, inilah pembagian dari al-huruf al-qamariyah dengan juga al-huruf asy-syamsiyah, ya. Yang mana terbagi menjadi 14 masing-masing dari huruf abjad Arab. Nah, bagaimana kita cara membedakan ini masuk al-huruf al-qamariyah, ini masuk al-huruf asy-syamsiyah. Kita perhatikan di kata al-qamariyah di sini ada huruf alif lamnya, ya. Ada huruf alif lam. Ya, kita lihat ini. Ini ada alif lamnya. Nah, caranya adalah ketika kita membaca al-qamariyah, itu alnya terbaca. Selain tertulis alif lam, huruf alif lamnya juga dapat terbaca. Al-qa, al-qa, al-qa. Maka huruf-huruf yang alif lamnya tertulis kemudian bisa terbaca alif lamnya, maka dia masuk kepada kelompok al-qamariyah. Saya ulangi lagi. Bagaimana cara kita membedakan ini huruf al-qamariyah dengan huruf asy-syamsiyah? Yaitu caranya adalah
ketika sebuah huruf ya tertulis dengan alif lam, bergabung dengan alif lam, maka kita lihat atau kita baca ketika huruf tersebut terbaca juga huruf alif lamnya, maka dia masuk kepada al-qamariyah. Kita ambil contoh salah satunya, misalnya nomor 10 ini huruf kaf. Kita baca al-kalbu. Nah, alif lamnya terbaca al-ka. Al-ka. Maka dia masuk pada kelompok al-qamariyah. Karena huruf alif lamnya juga terbaca selain tertulis. Terbaca juga bisa al-kalbu. Al-kalbu. Begitupun juga dengan dengan tulisan al-qamariyah. Ya, begitupun juga dengan al-qamariyah. Ya, al-qa. Alif lamnya selain tertulis bisa juga terbaca. Nah, berbeda dengan huruf asy-syamsiyah. Nah, kita lihat di sini alif lamnya juga ya, alif lamnya ada. Alif lamnya juga ada. Alif lamnya tertulis. Alif lamnya tertulis, akan tetapi alif lamnya tidak bisa dibaca. Sulit untuk dibaca. Maka bagaimana cara menggantikan itu? Ketika alif lamnya ini tidak bisa terbaca atau sulit dibaca, maka diberikan dengan harokat tasydid yang seperti huruf W. Ya, kalau di atas sebuah huruf seperti huruf W ini adalah disebut dengan tasydid. Ya, disebut dengan tasydid. Ya, ini adalah sebagai pengganti dari huruf alif lam yang sulit dibaca. Maka semua huruf-huruf yang ketika dia bergabung dengan alif lam dan sulit untuk dibaca alif lamnya dan tidak boleh dibaca alif lamnya, maka dia diganti dengan ini. Ya, diganti dengan tasydid. Iya. Diganti dengan tasydid. Apa itu tasydid? Adalah sebuah harokat berbentuk huruf W yang ada di atas sebuah huruf. Iya. Itu disebut dengan tasydid. Nah, kita coba lihat salah satu contohnya adalah dari huruf dha. Ya, huruf dha nomor 12. Nomor 12 ini. Nah, ini ketika diberikan sebuah contoh sebuah kata, dia bergabung dengan alif lam. Di mana ada huruf dha. Nah, alif lamnya tertulis. Alif lamnya tertulis. Alif lamnya tertulis. Alif lamnya tertulis, akan tapi tidak bisa terbaca. Tidak mungkin kita membaca al-dhahru. Ini mungkin kita bisa, tapi orang Arab agak sulit mengucapkannya. Maka diganti dengan ini, yaitu tasydid. Ya, dengan tasydid. Untuk membantu alif lam itu yang tidak bisa terbaca, sehingga memudahkan membaca dengan huruf-huruf yang dia bergabung dengan alif lam tapi tidak bisa terbaca. Seperti itu. Jadi ini penting untuk kita pahami huruf-huruf apa saja yang masuk di asy-syamsiyah dan apa saja yang masuk di al-qamariyah. Ini harus dihafalkan dan diingat-ingat, jangan sampai nanti akan ada masuk di soal-soal ujian, baik ujian harian atau ujian bulanan. Ayyuhal ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Ya, mudah insyaallah kalau kita misalnya membaca, oh ini masuk kepada kelompok huruf al-qamariyah. Oh ini masuk kepada huruf asy-syamsiyah. Insyaallah mudah kita membacanya seperti itu. Nah, kemudian kita beralih ke halaman ini 20 latihan. Sebagaimana saya sampaikan bahwasanya latihan kita tidak bahas. Karena latihan ini dia langsung dieksekusi dikerjakan ketika pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Tapi kalau ingin ditanyakan, silakan bertanya di grup masing-masing. Bagaimana cara pengerjaannya. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 21. Dan ini adalah halaman terakhir dari pertemuan yang keempat tadi malam. Nah, di halaman 21 ini,
di sini kita sudah masuk ad-darsu ar-rabi. Masya Allah. Tidak terasa 3 pelajaran sudah kita bahas. Masya Allah, ini sesuatu yang tidak rasakan, ya. Semakin banyak pertemuan, otomatis ad-darsu yang lain itu akan terbahaskan juga. Nah, kita masuk ad-darsu ar-rabi. Ad-darsu artinya sudah kita ketahui ya, pelajaran. Ar-rabi adalah angka ini, ya, angka 4. Nah, apa yang mau kita bahas di ad-darsu ar-rabi ini, yaitu ini sangat penting, mohon didengarkan dengan seksama dan baik-baik. Nah, di sini ada sebuah 4 kata dan 4 kalimat. Ini 4 kata, ini 4 kalimat, ini 4 kalimat. Nah, apa maksud dari ini? Nah, kita hapus lagi. Kita lihat dulu di salah satunya itu kata al-baitu. Nah, al-baitu itu di akhir katanya diharokati dengan dhamma. Di akhir kata, di atas huruf ta diberikan harokat dhamma. Karena semua asal kata dalam bahasa Arab itu berharokat dhamma. Berharokat dhamma. Asal, ya, sebuah kata Arab asli dhamma. Ya, aslinya dhamma. Semua asal dari kata Arab itu berharokat dhamma. Adapun fathah, kasroh, dan sukun itu adalah adanya penyebab-penyebab yang menjadikan kata-kata di akhirnya itu berharokat itu. Apakah dia fathah, apakah dia kasroh, apakah dia sukun, karena kan ada penyebab. Tapi asal dari sebuah kata Arab di akhirnya adalah harokat dhamma. Nah, di sini contohnya al-baitu. Nah, ketika kata al-baitu ini diawali dengan huruf fi, maka yang awalnya harokat al-baitu itu dhamma ini, harokatnya dhamma, awalnya harokat al-baitu itu dhamma, berubah menjadi kasroh. Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar ini, huruf fi, ya, didahului oleh huruf fi. Sehingga huruf ini merubah harokat akhir dari kata al-baitu. Huruf fi merubah harokat akhir dari kata al-baitu yang awalnya dia dhamma menjadi kasroh, ya. Yang awalnya dhamma menjadi kasroh, ya. Yang awalnya dia dhamma berubah menjadi harokat kasroh. Berubah menjadi harokat kasroh. Nah, sama juga dengan contoh yang lain, misalnya as-sariru yang awalnya dengan harokat akhirnya dhamma, ketika didahului dengan huruf ala, maka as-sariru berubah menjadi harokat kasroh di akhirnya, jadi as-sariri. Alas sariri. Alas sariri. Dari dhamma berubah menjadi harokat kasroh. Nah, jadi berubah menjadi harokat kasroh. Dikarenakan didahului oleh huruf ala. Jadi ada huruf fi, ya. Jadi ada huruf fi, ada huruf ala. Ya, ada huruf fi dan huruf ala. Nah, kenapa mereka bisa merubah huruf harokat akhir yang awalnya dia dhamma bisa berubah menjadi kasroh? Dikarenakan huruf fi dan ala. Karena huruf fi dan ala kedua-duanya ini disebut dalam ilmu nahwu adalah huruf jar atau jer. Dalam ilmu nahwu.
Ya, jadi huruf fi dan huruf ala, kedua-duanya ini adalah disebut dengan huruf jar atau jer. Kita bisa baca jar, kita bisa baca huruf jer dalam ilmu nahwu. Dan huruf jar atau jer ini masih ada beberapa huruf yang lain selain huruf fi. Apaan? Tunggu saya ke atas lagi. Baik. Jadi selain huruf fi dan huruf ala ini, dari huruf jar ini atau huruf jar masih ada berapa lagi? Bukan hanya dua saja, bukan hanya huruf fi, bukan hanya huruf ala. Ya, bukan hanya huruf fi, bukan hanya huruf ala. Nah, apa artinya fi? Apa artinya fi? Yaitu di atau ana hapus dulu. Jadi arti dari fi di atau di dalam. Sedangkan huruf ala artinya di atas. Ya, di atas. Nah, jadi tugas dari huruf fi dan huruf ala yang awalnya katanya awal kata itu di akhir harokatnya itu dhamma, dua-duanya menjadikan akhir kata itu berharokat kasroh. Ya, kedua huruf ini menjadikan setiap kata berharokat kasroh. Nah, jadi kita bisa simpulkan dengan tulisan seperti ini. Tugas atau fungsi huruf huruf jar adalah jadi tugas atau fungsi huruf jar atau jer adalah apa? Tugas atau fungsi dari huruf jar atau jer adalah menjadikan akhir kata berharokat kasroh. Ya, jadi tugas atau fungsi dari huruf jar atau jer, bisa kita baca jar atau bisa kita baca jer, itu menjadikan akhir kata berharokat kasroh yang awalnya tadi dhamma, ya, berubah menjadi kasroh. Yang awalnya dia dhamma menjadi dia kasroh dengan penyebab dua huruf ini, yaitu huruf fi atau huruf ala. Nah, ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah azza wajal, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau penjelasan atau masih ada kesulitan untuk dipahami, sering-sering untuk diulang-ulangi lagi video yang ada di YouTube atau beralih ke saluran WA yang itu postingannya selain kosakata, ada juga penjelasan-penjelasan yang dibahas di setiap pertemuannya itu. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru ani da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.